Nah, hari ini mau hadirkan narasumber hebat kita nih. Jadi hari ini kita mau bahas tentang korupsi di lingkungan kesehatan. Nggak usah lama-lama, Di. Langsung lagi kita sambut narasumber hebat kita. Ya, jadi ada ini Kak, teman-teman, ada nih narasumber hebat kita ini. Jadi hari ini kita mau bahas tentang korupsi di lingkungan kesehatan. Tapi kita kenalan dulu, Di. Nah, ini dengan Kak siapa ini? Hai Sobat Sehat, saya Desriani. Kak Desri. Halo Sobat Sehat, saya Husnul Hatimah. Ya Kak Husnul, jadi ada nih Kak Desri sama Kak Husnul. Kita mau bahas tadi apa? Isu apa? Tentang korupsi di lingkungan kesehatan. Begini Kak, ada yang bilang orang toh Kak, kalau korupsi ini tentang uang Ji, toh? Nah, tapi kira-kira kalau di ranah kesehatan itu bagaimana ya? Menurut Kak? Menurutku, Iya. kalau menurutku itu di ranah kesehatan itu korupsi tidak semua tentang uang. Melainkan itu penyalahgunaan wewenang, dana, fasilitas rumah sakit, dan itu semua untuk kepentingan pribadi. Jadi, Di orang-orang dapat bertanggung jawab Di, salah gunakan fasilitas, salah gunakan dana untuk kepentingan pribadinya. Iya. Jadi, kira-kira ini Kak, nah, ada apa nih dampak nakasi? Menurutku toh Kak, dampaknya itu cukup besar. Yang pertama itu karena menurunnya kualitas pelayanan di rumah sakit, seperti kekurangan fasilitas karena dananya itu dipakai untuk kepentingan pribadinya yang awalnya untuk fasilitas rumah sakit, tapi karena mereka mungkin egois, jadi dipakai untuk kepentingan pribadinya itu dananya. Jadi antara hidup dan mati Di. Iya. Nah, kira-kira selain pasien itu siapa lagi yang bisa kena itu dampak? Tentunya sih yang paling utama itu pasiennya. Pasiennya Di. Cuman kita kembali lagi ke ranah kesehatannya. Pasti yang dirugikan itu banyak dari pihak rumah sakitnya. Tentunya itu tenaga kesehatannya. Betul. Perawatnya, bidannya, dokternya. Betul, itu malahan yang dirugikan mungkin kayak tenaga kesehatannya Kak, karena mereka sudah kerja jujur, sudah kayak meluangkan waktunya, kayak tahu mikir bagaimana itu kayak nakes tuh kalau di rumah sakit bagaimana jam kerjanya bagi selama bagaimana itu mereka awalnya sudah kerja jujur, tapi karena dana atau gajinya itu dipakai dikorupsi sama di atasan begitu dari tahu. Jadi kayak misalnya ada itu biasa kayak terlambat masuk gajinya, malah kayak mengurangi lah begitu karena nak pakai untuk pribadinya begitu. Jadi banyak nih Di konflik yang kita jelaskan kan. Kira-kira itu solusinya bagaimana itu Kak? Kalau solusinya itu dari saya atau menurut saya harus kayaknya ada perketatan, harus diketatkan lagi di sana harus transparan. Iya, transparan. Harus juga orang-orangnya bertanggung jawab deh. Ya, betul. Karena percuma itu bagus sistemnya Kak. Kalau memang orang yang bermasalah sama doang kayak begitu. Karena percuma itu bagus sistemnya kalau orangnya yang bermasalah begitu. Jadi orangnya juga bagus dibenahi. Jadi harus sadar diri Di. Iya, sadar diri. Jangan egois begitu. Nah, apalagi kita di pemimpin Di. Harus bertanggung jawab, amanah. Iya. Amanah di dalam menjalankan tugas Kak. Iya, betul. Iya, jadi luar biasa ya teman-teman sekalian. Nah, tadi sudah kita membahas tentang korupsi di lingkungan kesehatan sedikit. Jadi pada intinya itu teman-teman, korupsi ini bukan hanya tentang uang Ji, tapi tentang bagaimana kita pemimpin toh bisa gunakan itu fasilitas, dana dengan tepat. Jangan salah gunakan toh, kasihan karena bukan pasien yang kena toh. Iya, sama masyarakat. Iya, tenaga kesehatannya juga pasti nih. Iya, nasib. Kayak rumah sakitnya begitu tuh Kak, yang awalnya kayak bagus pelayanannya, tapi karena misalnya kita tahu nih bagaimana mulut-mulutnya tetangga tuh, kayak misalkan ada yang sakit tetangganya, terus ada lagi yang sakit, satunya bilang, "Gak usah mau ke
reputasinya rumah sakit menurun. Jadi jelle di namanya rumah sakit. Iya, betul. Begitu, di luar biasa ya teman-teman sekalian. Jadi mungkin sampai di sini di kita podcast tak. Jadi saya Amal pamit undur diri. Saya Desriani. Saya Rika, mau pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.